Shalom Bapak dan Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Sumut Medan, dimanapun kita berada. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Luther Novrian Melase dalam Renungan Harian pada hari ini. Dan seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk saat ini ya Tuhan, di mana kami boleh ada dalam pemberian Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami hendak membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami Bapa, mampukan kami untuk boleh mendengarkan suara-Mu, dan buat kami menjadi mengerti, agar kami dapat boleh melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Bersabdalah Tuhan kepada kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbagi dengan kita semua yang tidak hanya mendengarkan. Tetapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga harus disertai dengan tindakan nyata. Tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga harus disertai dengan tindakan nyata. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apa yang kita rasakan ketika berjumpa dengan orang yang hanya bisa berkata-kata, tetapi kemudian dia tidak melakukan apa yang dikatakannya itu? Awalnya mungkin kita akan bersikap biasa dan mungkin memaklumi orang ini. Tetapi lama-kelamaan kita akan kesal dan mungkin menjadi marah. Atau mungkin juga tidak mau lagi berhubungan dengan orang ini. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya itu sama sekali tidak seperti yang diperkatakannya. Dia hanya pandai berkata-kata tetapi tidak pandai melakukannya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya kepada apa yang kita sebut sebagai perbuatan-perbuatan rohani kepada Tuhan. Kita mungkin sering juga mendengar dan melihat orang-orang dengan tipe seperti itu. Tanpa menunjuk siapapun, tentu kita sendiri dapat menjawabnya dalam masing-masing pengalaman kita. Siapakah orang yang mungkin seperti itu yang kita lihat? Kita berjumpa dengan orang ini, kita melihat dan mendengar kata-kata yang manis dan baik dari mulutnya, tetapi kita sama sekali tidak pernah melihat dia melakukan seperti yang dia katakan itu. Itu sebabnya lama-kelamaan rasa simpati dan hormat kita kepadanya itu menjadi berkurang, menjadi luntur, dan kita mungkin kehilangan kepercayaan kepada orang ini. Nah, itulah yang sebenarnya hendak dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang memang saat itu selalu mengajarkan tentang Taurat kepada orang-orang Israel. Tetapi sayangnya mereka tidak melakukannya. Mereka tidak menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang Israel tersebut. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kita boleh menerima dan mendengarkan, menturuti segala pengajaran atau apa yang mereka ajarkan. Tetapi kita jangan menuruti dan meladani perbuatan mereka. Karena mereka hanya pandai mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita orang-orang Kristen pada masa kini. Kita sering seperti itu mungkin kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada menantu, cucu-cucu, kepada orang-orang di dalam rumah, di kiri kanan, di tetangga, di masyarakat atau di mana saja. Tapi pertanyaan yang penting yang harus lebih dulu kita tanyakan dalam diri kita masing-masing adalah,
apakah kita sudah melakukannya terlebih dahulu? Yang paling baik adalah apa yang kita ajarkan itu sudah terlebih dahulu kita lakukan. Sehingga apa yang kita ajarkan itu adalah sesuatu yang betul-betul tindakan nyata yang pernah kita perbuat sendiri dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita katakan itu tidak kosong, tapi sungguh-sungguh berangkat dari tindakan dan pengalaman nyata dalam kehidupan kita. Inilah yang sebenarnya yang ingin dicapai di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Inilah yang sebenarnya menjadi jiwa dari pengajaran iman Kristen yang sesungguhnya. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya adalah orang-orang yang tidak hanya pandai berkata-kata, tidak hanya pandai mengajarkannya, tetapi juga yang terpenting penting adalah mereka semua pandai melakukannya dalam tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kalau tidak pandai Pak berkata-kata? Lebih baik tidak pandai berkata-kata atau sedikit berkata-kata. Tetapi pandailah melakukan firman Tuhan itu. Banyak-banyaklah berbuat dalam tindakan nyata. Karena perbuatan itu jauh lebih penting daripada kata-kata yang kita sampaikan atau yang kita ajarkan. Kira firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kita mengerti, dapat memberikan kita kekuatan dan bimbingan sehingga kita dapat boleh melakukannya di dalam kehidupan kita dan pada akhirnya nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan berkatilah seluruh firman yang boleh kami dengarkan itu. Sehingga sungguh-sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa secara khusus untuk setiap saudara-saudara kami, baik anggota jemaat dan simpatisan GKI Sumut Medan, yang saat ini Bapak sedang bergumul di dalam menghadapi sakit penyakit. Baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan tolonglah mereka. Berikan kekuatan. Dan kami percaya kalau Tuhan menghendaki, Tuhan sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan keadaan mereka. Berkati kami di sepanjang hari ini. Berkati segala pekerjaan dan aktivitas yang kami lakukan. Sehingga semuanya sungguh-sungguh dapat boleh menjadi berkat bagi kami. Dan boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Dan mari kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, dan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua. Daripada pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.